hebat, salam guru bahagia. Praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching dilaksanakan di SMA Budi Murni 2 Medan. Percakapan coaching dilakukan antara CGP dan rekan sejawat dan dihadiri pengajar praktik. Topik percakapan tentang nilai ujian siswa yang tidak tuntas. Bermodalkan dari kesiapan siswa, saya yakin bahwa pasti mereka akan tuntas minimal 80%. Maka saya berharap 100% tuntas. Begitu Ibu, berarti pada saat soal-soal itu diulang-ulang, Ibu membayangkan bahwa anak-anak Ibu tadi bisa menjawabnya, ternyata enggak. Dengan situasi kemarin, Oke lah, untuk siang ini seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melanjutkan coaching kita. Sebagai guru, pasti Ibu Desi sudah membuat beberapa program, metode-metode dalam pembelajaran supaya aktivitas belajar anak-anak di kelas pada umumnya bisa lebih kreatif, kelas itu hidup begitu, dan anak-anak bisa menyampaikan potensinya dengan sebaik mungkin, begitu ya Desi. Kalau seperti itu, berarti Ibu Desi sudah membuat beberapa indikator pencapaian. ya benar sekali Pak. Benar demikian Desi. Indikator pencapaian untuk materi pelajaran bahasa Indonesia dengan bagian teks geografi. Sejauh ini indikator pencapaian untuk materi teks geografi apa saja? Yang pasti yang pertama, siswa harus memahami aspek geografi. Kemudian yang kedua, siswa harus mengenal yang mana dinamakan teks geografi. Sehingga teks geografi memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan teks lain. Kemudian yang ketiga, siswa lebih mengetahui banyak tokoh-tokoh pahlawan yang mungkin bisa membantu mereka dalam memotivasi diri. Karena geografi itu salah satu teks yang bisa memberikan motivasi. Dan yang terakhir, siswa harus mampu menciptakan salah satu teks biografi yang mungkin dimulai dari kehidupan Yesus. Itu indikator yang tepat. Berarti indikatornya sebisa mungkin murid-murid Ibu bisa memahami dan menunjukkan bahwasannya memang ketercapaian materi pembelajaran itu sudah berhasil oleh murid. Dan dalam hal ini ketercapaian murid-murid yang Ibu Desi harapkan berapa persentasinya? Sejauh ini saya melihat sudah 80% para siswa memahami atau mencapai indikator yang saya berikan. 80%. Berarti pencapaian yang luar biasa ya Bu ya. Dalam artian ada progres yang lebih dari percakapan kita sebelumnya waktu kita observasi begitu ya Bu ya. Nah kalau seperti itu Bu, anak-anak sudah mencapai ketercapaian pembelajaran ada 80%. Apakah di sana Ibu mendapatkan kendala atau kesulitan yang dialami oleh murid? Pasti kan di antara kita sebutkanlah 35 murid, bisa saja sih 20 atau bahkan 30 siswa benar-benar mengerti. Mungkin ada 2-3 siswa yang tidak paham. Apakah ada yang seperti itu sebagai kesulitan yang Ibu
tepatkah yang dialami oleh murid ibu di kelas? Pastinya setiap kegiatan yang kita lakukan selalu ada kendala ya Bu Ani. Khususnya di kelas 27 yang sudah kita observasi kemarin, ada memang beberapa siswa yang kurang mampu mengikuti pembelajaran. Mungkin kendala yang pertama karena mereka kurang siap, kurang siap. Entah itu karena dia mungkin begadang atau tidak fokus, nah itu dia mungkin menjadi kendala yang pertama. Yang kedua, kendala karena kurangnya sosial dengan sesama. Jadi dia seperti menyendiri di kelas itu, jadi dia tidak mau tahu apa yang terjadi. Itu kendala yang sangat mencolok. Dan meskipun demikian, bagi Bu Desi dengan ketercapaian 80%, siswa sudah memahami materi, sudah merupakan sesuatu yang wah, prestasi bagi siswa ya begitu ya. 5 orang atau 3-2 orang itu hal biasa ya. Berarti dengan apa yang kita sampaikan ini, praktik kita waktu coaching pra observasi ada peningkatan ya Bu ya. Dengan potensi-potensi atau kemampuan aset yang dimiliki oleh murid-murid Ibu di 10-7, Ibu Desi sudah membuat satu ketercapaian apa yang sebaiknya diperoleh oleh murid-murid. Dan nyatanya Ibu Desi berhasil. Dikatakan berhasil. Jadi kalau seperti itu, ketercapaian pembelajaran yang Ibu harapkan untuk kelas itu di 10-7 mencapai 80%. Mungkin sebelumnya hanya 60% begitu, ternyata 80%. Dengan kondisi itu bagaimana tanggapan Ibu, respon Ibu atau perasaan Bu Desi soal keberhasilan ketercapaian murid-murid Ibu yang 80% itu bagaimana? Pastinya sangat senang lah Bu Ani, karena kita bisa menargetkan siswa tersebut agar mencapai indikator yang sudah kita konsep, yang tidak jauh-jauh juga. Itu mungkin bantuan dari kami juga, masukan dari Bu Ani. Saya mampu mencapai indikator tersebut. Kalau Ibu merasa senang, happy dengan ketercapaian murid-murid Ibu, saya juga sebagai observer merasa wah, senang juga bisa membantu Bu Desi karena sudah menemukan kiat itu bagaimana murid-murid bisa memahami pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks materi biografi. Baiklah, berarti kalau ini yang sudah Ibu dapatkan, pasti ada dong potensi-potensi atau aset yang mungkin masih bisa digali oleh Bu Desi di kelas 10-7, ya mungkin saja dengan materi pelajaran yang berbeda, bukan hanya sebatas teks biografi, tapi juga untuk materi-materi berikutnya. Bukan begitu Bu? Iya benar Bu. Jadi mungkin nanti saya akan menggali fokusnya di bagian model pembelajaran. Jadi setiap materi pasti akan berbeda model pembelajaran, maka saya akan lebih menggali lagi model-model apa yang cocok untuk setiap materi yang saya lakukan. Karena saya sudah memilih satu model yang sangat tepat untuk biografi, ternyata berhasil. Iya. Maka nanti di pelajaran yang lain saya pilih model. Wah, berarti kalau seperti itu nanti murid-murid pasti nggak bosan-bosan, pasti menunggu Bu Desi. Pembelajaran berbeda terus. Ialah berbeda ya. Dalam hal ini sama itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi, dan ini juga sesuai dengan yang saya amati kemarin. Sebelumnya waktu Ibu Desi masuk di kelas 10-7, saya perhatikan mereka begitu antusias. Apalagi ketika Ibu menerapkan, yuk gerakkan dulu badannya yuk. Kompetensi sosial emosional, dan pastinya ini sudah menjadi bagian dari budaya kelas atau kesepakatan yang sudah disepakati sebelum begitu ya. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Kelak saya catat di sini tadi soal keberhasilannya, ketercapaiannya, dan juga rencana jauh ke depan bahwa Ibu Desi akan membuat
hal yang lebih lagi, bukan hanya sebatas pencapaian di materi tes biografi. Di pembelajaran berikutnya nanti Bu Desi akan membuat metode-metode strategi yang jauh lebih menarik sehingga murid-murid itu semakin termotivasi untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Berarti praktik coaching kita sebelumnya menurut Bu Desi gimana? Sangat membantu. Sangat membantu dalam hal meningkatkan bagaimana murid-murid semakin giat belajar, lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, dengan apa yang kita sampaikan ini dan kita bicarakan ini, Ibu Desi apakah sudah membuat satu kesimpulan dengan metode pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya di teks biografi? Ibu Desi sudah berhasil? Poinnya berapa? Poinnya Kalau tadi ketercapaian siswa yang belajar soal teks biografi kan 80%. Nah, dalam hal ini waktu Ibu Desi menerapkan metode bagaimana murid bisa memahami materi teks biografi supaya lebih sehingga mencapai ketercapaian 80%. Keberhasilan Ibu sendiri dalam mencapai ketercapaian pembelajaran murid yang 80%, berapa persentase Ibu Desi dapat? 90. Berarti kalau murid 90 ya. Berpikir positif dulu ya. Lalu bagaimana sekarang? Apakah masih ada unek-unek lain yang mungkin Ibu Desi sampaikan? sejauh ini tidak ada Joani, tapi mungkin kedepannya kita bisa sharing-sharing kembali tentang masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan potensi siswa dan senantiasa Ibu gali dengan metode-metode pembelajaran yang lebih beragam begitu. Boleh disebutkan misalkan seperti apa tuh? Model pembelajaran ya mungkin model pembelajaran bermain peran seperti di biografi dia memerankan sebagai salah satu tokoh, atau model pembelajaran yang biasa kita lakukan di cafe learning, berkonsep dan menyampaikan diskusi dan bisa menyimpulkan. Apakah juga nanti Ibu tetap menerapkan ice breakingnya begitu? Pastinya akan selalu. Pasti. Supaya siswa lebih bersemangat di awal pembelajaran. Karena waktu saya observasi Ibu, waktu murid-murid diajak ice breaking, wah mereka maunya berlawanan. Dan itu bagian dari salah satu pembelajaran Ibu yang menarik bagi siswa. Baiklah, sepertinya yang kita coachingkan ini sudah hampir selesai. Dari awal sampai sekarang, bahwasanya memang Ibu Desi di waktu ke depan sudah membuat rencana yang jauh lebih baik untuk menggali kembali potensi murid-murid. Dengan ini, adakah sesuatu yang mau Ibu simpulkan lagi? Apa nilai positif yang Bu Desi dapatkan dengan pertemuan kita ini? Saya ucapkan terima kasih juga buat Bu Ani, dan saya rasa pertemuan kita ini sangat membuahkan hasil ya, khususnya bagi saya yang bisa mendapatkan pencerahan dalam meningkatkan prestasi siswa, potensi siswa itu ya Bu Ani. Jadi saya rasa pertemuan kita ini sangat bermanfaat. Akan terus berlanjut. Okelah, kalau seperti itu Bu, saya juga akan tetap bersedia memberikan waktu, memberikan ruang kepada Ibu Desi. Siapa tahu besok atau nanti ada lagi yang mau di-sharingkan soal bagaimana membelajarkan siswa supaya lebih aktif lagi dengan metode-metode yang jauh lebih berwarna. Boleh Bu, waktu bisa saya sampaikan nanti sama Ibu kapan. Yang penting Bu Desi siap, saya juga pasti akan meluangkan waktu untuk Ibu Desi.
oke lah kalau begitu. Praktik coaching untuk supervisi akademik, tujuan pembelajaran khusus. CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Berikut rangkaian supervisi klinis dan percakapan coaching untuk supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Supervisi klinis terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi, observasi dan pasca observasi berupa praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Rencana pengembangan diri. Pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Kedua, memimpin pembelajaran. Ketiga, memimpin pengembangan sekolah. Keempat, memimpin manajemen sekolah. Dan yang kelima, meningkatkan kompetensi kepribadian. Hasil refleksi. Pertama, paradigma berpikir coaching sudah berjalan dengan baik, di mana coach fokus pada coachee. Rasa ingin tahu tercipta, kesadaran yang kuat dan mampu melihat peluang. Kedua, kompetensi coaching. Mengajukan pertanyaan yang berbobot belum maksimal. Alangkah baiknya coach semakin mampu menggali kemampuannya, belajar lebih lagi dan bila perlu, memperoleh bimbingan belajar khusus agar praktik coaching berikutnya lebih sempurna. Ketiga, praktik coaching dalam kondisi presence tercipta sebab sebelumnya sudah melakukan tahap perencanaan dan membuat kesepakatan bersama antar coach dan coachee. Selama praktik coaching berlangsung, saling berkomitmen bahwa coaching berjalan baik hingga selesai dalam hubungan kemitraan. Keempat, praktik coaching ke depannya akan jauh lebih sempurna jika coach semakin giat mengasah kemampuan coachingnya, belajar dan lebih banyak belajar, dan serta-merta mempraktikkannya secara kontinu. Apa dasar pengetahuannya? Tentunya dengan penerapan prinsip-prinsip coaching, paradigma berpikir coaching, mendengarkan secara aktif, presence, dan kompeten mengajukan pertanyaan berbobot, dan kompetensi coaching serta implementasi percakapan alur tirta.